Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa dalam segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk aktivitas dalam video ini tentunya. Video kali ini kita akan membahas cara memotong objek menggunakan tool trim di CorelDRAW. Baik, langsung saja kita lihat video berikut ini. Kita mulai membuka aplikasi CorelDRAW. Kita tunggu aplikasinya terbuka. Kemudian kita pilih new dokumen, kemudian kita langsung oke saja. Kita rotate ya. Seperti ini ya. Kemudian kita langsung eksekusi ya. Bagaimana cara memotong objek? Di sini saya akan menggunakan ellipse tool atau kita membuat sebuah lingkaran. Tekan tombol kontrol, kita tarik seperti ini ya. Tombol kontrolnya ditekan terus, ditahan ya. Kemudian pilih pitch tool. Nah, selanjutnya kita akan memotong objek lingkaran ini menjadi setengah bagian dengan menggunakan rectangle tool. Kita pilih rectangle di sini ya, tepat di tengah-tengah ini. Jangan ditekan kontrolnya, kita langsung klik and drag saja ke bawah seperti ini. Kemudian pilih pitch tool kembali. Kemudian selanjutnya kita akan seleksi dua objek ini ya. Pastikan objeknya ada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian tekan trim sehingga hasilnya akan terpotong seperti ini ya. Jadi ini kita bisa membuangnya. Nah, hasilnya akan jadi setengah lingkaran seperti ini. Baik, ini sudah selesai. Kita akan lakukan hal yang lainnya ya, masih menggunakan ellipse tool. Kita tekan ellipse tool atau bisa menekan F7 di keyboard. Tekan dan tahan tombol kontrol, kita tarik seperti ini ya. Jadi fungsinya tombol kontrol ini agar lingkarannya itu presisi ya. Nah, kita akan memotongnya setengah lingkaran di bagian atas ya. Kita pilih rectangle kembali. Nah, ini kita akan potong dari sini. Dari bawah sini kita tarik ke atas seperti ini ya. Jadi objek persegi ini yang membantu kita untuk memotong objek lingkaran. Kita seleksi terlebih dahulu ya, pastikan harus terseleksi dua objek ini, kemudian tekan tombol trim ya, karena kalau hanya salah satu objek yang terseleksi, fungsi trim ini tidak akan berfungsi. Nah, selanjutnya akan saya buat kembali ellipse tool ya. Masih menekan tombol kontrol, kita buat lingkaran seperti ini. Jadi lingkarannya itu bulat sempurna. Nah, ini saya akan memotong lingkarannya itu seperempat bagian, tidak setengah bagian ya. Masih dengan menggunakan rectangle, kita akan tarik dari sini ke tengah sini, kita tarik ke atas seperti ini ya. Pastikan objeknya itu betul-betul setengah atau seperempat lingkaran ya yang terpotong. Kemudian kita klik trim. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi lingkarannya itu menjadi seperempat bagian itu hilang atau terpotong atau terpangkas ya, sama saja. Lanjut, saya akan membuat juga lingkaran kembali. Kita akan memotongnya kembali seperempat bagian tapi di posisi yang berbeda ya. Ya, kenapa saya ulang-ulang di sini agar teman-teman bisa hafal seperti apa dan bisa paham pastinya seperti apa fungsi trim ini untuk memotong objek ya. Jadi objek di sini bisa objek yang lainnya ya, selain daripada lingkaran, bisa misalkan persegi, segitiga, persegi dan yang lain itu bisa dipotong, dan tidak harus selalu objek kotak untuk memotong objek yang lainnya. Bisa menggunakan objek yang lainnya, misalkan segitiga, kita akan memotong objek lingkaran dengan
segitiga itu bisa ya, ataupun dengan yang lainnya. Objek lingkaran dengan objek lingkaran itu pun bisa ya. Nanti saya akan contohkan di sini. Yang saya akan contohkan selanjutnya ini objek lingkaran, itu saya akan potong dengan menggunakan lingkaran kembali ya. Di sini saya sudah buat, kemudian buat kembali ellipse tool. Jadi kita buat dua objek ellipse. Nah, di sini kita buat di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi objeknya itu yang pertama itu lebih besar saya buat, yang kedua sedikit lebih kecil dari objek lingkaran yang pertama. Kemudian saya akan posisikan seperti ini ya, sedikit keluar ya. Nah, yang kecil ini sedikit menjorok keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita jangan lupa seleksi terlebih dahulu. Nah, setelah diseleksi baru kita tekan trim. Nah, sehingga akan terpotong seperti ini. Objek lingkarannya kita tinggal hapus. Nah, jadi seperti bulan ya. Seperti ini ya, seperti bulan sabit ya. Atau bisa kita mengeksplor kembali, tidak seperti itu posisinya, kita buat kembali. Di sini objek lingkaran, sama masih menekan tombol kontrol, tekan dan tahan tombol kontrol untuk membuat objek lingkarannya itu sempurna. Nah, selanjutnya kita buat kembali di sini yang kecil ya. Kemudian kita geser ke arah sini, di atas sini ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita akan seleksi kembali, pastikan dua objek yang terseleksi, kemudian tekan trim dan selesai, kita hapus yang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan semua objek untuk memotong objek yang lainnya ya. Jadi tidak harus selalu menggunakan rectangle untuk memotong ya. Jadi objek yang lain pun bisa digunakan untuk memotong. Yang paling terpenting kita paham cara pemakaiannya ya. Kita akan taruh di sini. Yang selanjutnya ya, kita akan seleksi. Nah, kemudian kita trim. Nah, selanjutnya kita akan hapus yang ini. Kita delete saja. Nah, seperti ini ya. Untuk menghapusnya kita seleksi objek yang tidak dibutuhkan, kemudian tekan delete di keyboard ya. Kita akan buat lagi seperti ini ya. Saya akan buat seperti ini lingkarannya, ellipse ya, yang sedikit melonjong. Nah, selanjutnya kita atur saja posisinya seperti ini. Kemudian kita akan seleksi kembali dengan menggunakan pitch tool. Kita seleksi seperti ini. Nah, kemudian tekan trim. Nah, nanti akan terpotong menjadi dua bagian. Nah, seperti ini ya. Sengaja saya lakukan berulang-ulang agar teman-teman paham fungsi trim ini seperti apa ya. Saya tidak campurkan dengan tools yang lainnya. Saya fokus di sini menggunakan tool trim ya. Jadi mungkin di kesempatan yang lainnya saya akan menggunakan tools yang lainnya. Jadi tidak dicampur-campurkan agar tidak membingungkan ya. Di sini hanya trim saja, hanya untuk memotong atau memangkas saja. Nah, saya akan buat di sini objek lingkaran itu terpotong oleh objek segitiga ya. Di sini kita pilih poligon, kemudian pastikan di sini 3 ya. Kemudian kita tekan kontrol tahan, kemudian tarik seperti ini. Jadi segitiganya ini akan sempurna. Kemudian tarik dan simpan di sini. Posisinya akan seperti ini, saya potong ya. Nah, setelah itu kita seleksi. Nah, seleksi boleh mau dari samping, mau dari bawah, mau dari atas seleksinya ya. Kemudian tekan trim. Nah, sehingga terpotong seperti ini. Nah, ya. Selanjutnya kita akan buat kembali ellipse juga sama ya. Ini temanya ellipse. Nanti saya akan coba di sesi terakhir membuatnya itu yang persegi lah ya. Nah, di sini kita buat kembali. Nah, ini saya akan simpan di bawah di sini. Nah, setelah selesai kita akan seleksi. Nah, kita
kita akan trim. Hasilnya seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan objek persegi untuk memotongnya, bisa menggunakan objek lingkaran untuk memotongnya. Untuk memotongnya juga bisa menggunakan objek segitiga ya, itu bisa ya. Jadi semua jenis itu bisa. Lanjut kita akan potong kembali. Nah, potong kembali seperti ini ya, saya posisikan, kemudian saya akan simpan di sini. Nah, seperti ini, kemudian saya akan seleksi. Jadi boleh dari bawah atau dari atas atau dari samping kiri atau kanan untuk menyeleksinya ya. Yang paling terpenting pastikan dua objek tersebut itu terseleksi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat di sini yang persegi panjang ya, kita akan pindahkan seperti ini. Kita akan buat di sini aja ya. Nah, ini kita buat persegi panjang seperti ini kurang lebih. Kemudian kita buat juga segitiga di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik, simpan di sini. Kalau kurang besar tinggal diperbesar saja, tarik ujungnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian diposisikan di tengah-tengah, pastikan di tengah-tengah objek seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal diseleksi ya, kita seleksi ya, kita seleksi seperti ini, kemudian tekan trim untuk memotongnya. Nah, seperti ini. Kita hapus yang segitiganya. Oke, selesai. Selanjutnya di sini kita bisa rapihkan terlebih dahulu objek yang sudah kita buat ini ya. Kemudian setelah selesai kita rapihkan, kita bisa memberikan sedikit sentuhan warna di dalam objek yang sudah kita buat ini. Oke, seperti itu. Silahkan teman-teman melakukan explore yang lainnya. Oke, sampai di sini kita sudah selesai. Like video ini jika suka, dislike jika tidak, dan jangan lupa subscribe channel ini jika kontennya bermanfaat. Saya Yudi Arius Susanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.